Baik, kita lanjutkan, yaitu pembahasan subbab 1.1, yaitu standar panjang, masa, dan waktu. Mahasiswa sekalian, apa yang akan kita bahas ke depan ya adalah menyangkut dengan hukum-hukum fisika yang tentunya hukum-hukum tersebut dinyatakan sebagai hubungan-hubungan matematis ya. Sehingga dalam hubungan matematis itu tentunya menggunakan satuan-satuan fisika. Sebagian besar satuan ya yang akan kita temukan ke depan merupakan besaran turunan. Dan tentunya besaran turunan ini ya yang dapat dinyatakan sebagai gabungan dari sejumlah besaran pokok ya. Nah, tiga besaran pokok dalam mekanika ya adalah panjang, massa, dan waktu. Besaran-besaran lain dalam mekanika dapat dinyatakan dalam ketiga besaran ini ya. Sehingga jika kita melaporkan hasil-hasil pengukuran kepada seseorang yang akan memperbanyak ukuran-ukuran ini, maka kita harus menetapkan sebuah standar ya. Yang mana standar ini tentunya harus diterima semua orang ya. Maka pada tahun 1960 suatu komite internasional menyusun sejumlah standar besaran ya sebagai dasar ilmu pengetahuan ya. Itu pada tahun 1960. Ini ada ditetapkan standar internasional ya atau standar tersebut dinamakan SI ya. Atau ini dalam bahasa Prancis ya kalau tidak salah yaitu Système ya Internationale ya. Nah, yang menetapkan satuan-satuan panjang, massa, dan waktu yang disebut meter, ya, kilogram, dan detik. Ya. Sehingga standar SI lain yang ditetapkan oleh komite tersebut juga termasuk yaitu untuk besaran suhu, yaitu Kelvin, arus listrik, ampere, ya, dan ada lagi intensitas cahaya, kandela, dan jumlah zat, ya, yaitu satuannya adalah mol. Nanti akan kita bahas ya. Ya, mungkin sekilas di sini ada panjang ya, yaitu penggunaan untuk mengukur panjang benda, massa untuk mengukur massa atau kandungan materi benda. Kemudian besaran pokok berikutnya adalah waktu ya, mengukur selang waktu dua peristiwa atau kejadian. Kuat arus listrik yaitu penggunaannya untuk mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Berikutnya suhu, mengukur seberapa panas suatu benda, kemudian intensitas cahaya untuk mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda, dan yang ketujuh adalah jumlah zat yang penggunaannya untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Kita bahas satu persatu untuk satuan dalam fisika ya, yang ada 7 tadi. Yang pertama adalah satuan panjang. Mahasiswa sekalian, dulu ya sebelum ditetapkan sistem internasional atau SI, komunitas ilmiah menggunakan 1 meter itu sebagai keliling bumi ya. Jadi menetapkan 1 meter itu berdasarkan keliling bumi. Ditetapkan bahwa keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris, Prancis, ditetapkan memiliki panjang 40 juta meter ya. Ya ini. Jadi harus melalui kota Paris, Prancis ya. Sehingga disimpulkan bahwa dahulu ya ini ya, panjang 1 meter sama dengan 1/40 juta keliling garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Ini 1/40 juta garis bujur bumi yang melalui kota Paris. Definisi ini menjadi tidak memadai ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pengukuran yang semakin akurat. Tidak mungkin pengukuran yang akurat diperoleh dari satuan standar yang tidak akurat ya tentunya.
Sehingga pada akhir abad ke-19, panjang 1 meter didefinisikan ulang ya pada abad 19 ya. Panjang 1 meter ditetapkan sama dengan jarak 2 goresan pada batang campuran logam platina dan iridium yang tersimpan di International Bureau of Weights and Measures di kota Sèvres, Prancis ya. Ini gambarnya, yaitu logam yang terbuat dari campuran platina dan iridium. Logam tersebut tersimpan dalam kondisi yang dikontrol secara ketat untuk menghindari perubahan dimensi akibat perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, ya, kelembaban udara, tekanan udara, intensitas cahaya, reaksi kimia, dan sebagainya. Setelah laju cahaya dapat diukur dengan sangat teliti, pada konferensi umum tentang berat ya, dan pengukuran ke-17 tahun 1983, ya, sekali lagi panjang 1 meter didefinisikan ulang ya, sehingga definisi ulangnya 2 kali ya. Sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.799.458 ya. Jadi laju cahaya ya. 1 per tadi ya. 1 per ini. Panjangan kalau saya sebutkan ya. Sehingga ini juga menyimpulkan ya bahwa ya selama 1 sekon atau 1 detik ya, cahaya merambat dalam ruang hampa sepanjang ini ya, 299.458 meter. Ini dalam 1 detik. Jadi sangat cepat ya. Baik. Berikutnya satuan massa. Massa standar ya, atau 1 kilogram yang sering kita dengar adalah ditetapkan melalui massa silinder logam yang terbuat dari campuran logam platina dan iridium ini ya. Nah, massa standar ini disimpan dalam kondisi yang dikontrol juga seperti tadi ya, pada koreksi pertama satuan panjang, yaitu logam campuran tadi yang kita bahas. Nah, ini juga dia terbuat dari campuran logam platina dan iridium. Massa standar ini disimpan dalam kondisi yang dikontrol ya, di tempat yang sama, yaitu International Bureau of Weights and Measures di kota Sèvres, Prancis. Sejak awal penetapan hingga saat ini, definisi massa standar tidak pernah berubah. Beberapa negara membuat duplikat massa standar tersebut dan menyimpannya di lembaga pengukuran masing-masing. Jadi gambar ini ya adalah duplikat massa 1 kilogram ya, yang juga disimpan di National Institute of Standard and Technology Amerika Serikat. Baik, selanjutnya yaitu tentang satuan waktu. Mahasiswa sekalian, sebelum tahun 60 ya, 1960, standar waktu didefinisikan dalam rata-rata hari matahari pada tahun 1900. Apa itu hari matahari? Hari matahari adalah jarak waktu antar kemunculan matahari pada titik tertinggi di langit yang dicapai setiap harinya. Jadi dulu satuan detik didefinisikan sebagai ya 1/60 dikali 1/60 dikali 1/24 dari rata-rata hari matahari. Kita tahu bahwa rotasi bumi akan sedikit berbeda dari waktu ke waktu ya, sehingga pergerakan bumi tidak dapat digunakan sebagai standar waktu yang baik. Sehingga pada tahun 1967 satuan sehingga pada tahun 1967
Satuan detik didefinisikan ulang dengan memanfaatkan ketepatan tinggi dari peralatan yang dinamakan jam atomik. Nah, ini gambar jam atomiknya ya. Jadi jam atomik ini dia menggunakan karakteristik frekuensi atom cesium 133 ya. Cesium 133 sebagai jam referensi. Sehingga dengan karakteristik atom cesium 133 ini, saat ini 1 detik didefinisikan sebagai 9 ya 192.631.770 kali ya dari periode getaran radiasi dari atom cesium, di mana periode didefinisikan sebagai interval waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu getaran. Itu jadi sangat cepat ya getaran dari atom cesium ini, sekitar 9 miliar ya, 9 miliaran kali periode getaran dari atom cesium. Untuk memastikan bahwa jam-jam atomik ini dan seluruh jam serta arloji yang diatur berdasarkan jam tersebut tetap berjalan serempak, kadang-kadang kita harus menyesuaikan detik pada jam kita, ya. Sejak ditemukannya hubungan antara ruang dan waktu oleh Einstein, pengukuran interval waktu secara akurat mengharuskan kita mengetahui keadaan pergerakan jam yang digunakan sebagai pengukur interval. Dalam beberapa kasus, ya, kita juga harus mengetahui posisi jam tersebut. Jika tidak, sebagai contoh, ya, satelit sistem posisi global tidak dapat menentukan lokasi Anda secara tepat saat Anda membutuhkan pertolongan. Ya, sehingga kita harus selalu mengkalibrasi waktu yang kita pakai ya, atau yang lebih tepatnya yang sering kita gunakan, mau itu jam digital dari handphone, jam dari arloji, semuanya harus segera secepatnya dikalibrasi. Selain SI atau sistem internasional, sistem satuan yang lainnya adalah sistem umum ya di Amerika Serikat yang masih digunakan di negara tersebut. Ya, sebagai informasi, banyak negara-negara yang di negara tersebut terdapat sistem satuan lokal ya. Kita juga ada ya di Indonesia, mungkin kalian bisa mencari satuan lokal yang dipakai pada masyarakat kita ya di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat ya, saya infokan di sini, satuan panjang itu memakai kaki ya, feet. Kemudian massa, mereka pakai slug ya. Dan waktu mereka tetap pakai detik ya. Jadi ada yang paling terkenal adalah feet ya. Dan tentunya selama beberapa pertemuan ke depan dalam pembahasan mata kuliah ini, kita tentu tidak akan menggunakan sistem lokal Amerika, sistem lokal Indonesia, dan sistem lokal pada negara-negara lainnya. Dan tentu kita akan menggunakan sistem internasional ya. Dan tentu ini sudah disepakati dalam fisika di internasional. Sebagai tambahan, satuan dasar ya SI yaitu meter, kilogram, dan detik, kita juga akan menggunakan satuan lainnya seperti milimeter, nanodetik, awalan mili dan nano melambangkan pengalih satuan unit dasar yang berbasis pangkat 10. Kalian bisa mencari tahu ya. Mungkin nanti ketemu juga ada mega ya, giga, tera, peta, hexa, zelta, iota, pico, nano ya. Jadi berapa pangkat 10 sih itu ya, silahkan dicari. Ya, awalan untuk berbagai perangkat 10 dan singkatan-singkatannya itu digunakan dalam fisika. Baik, mungkin itu untuk subbab 1.1. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.